Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Endrianto, NIM 190211858. Kelas A, jurusan Pendidikan Agama Kristen, semester 6. Dalam video ini saya buat yaitu bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum dengan pembahasan itu mengenai dinamika kurikulum. Langsung pembahasan yaitu pengertian dinamika kurikulum. Dinamika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berarti gerak dari dalam, tenaga yang menggerakkan, semangat. Dinamika sering dikaitkan dengan kata pembaruan atau inovasi atau perubahan yang berjalan. Nah, perubahan kurikulum adalah suatu kegiatan atau usaha yang ada disengaja untuk menghasilkan kurikulum baru secara lebih baik yang didasarkan atas perbedaan satu atau lebih komponen kurikulum dalam dua periode waktu yang berdekatan. Perubahan kurikulum dapat bersifat sebagian, ada bersifat dan juga bersifat menyeluruh. Nah, perubahan yang dapat dikatakan sebagian apabila perubahan tersebut hanya terjadi pada komponen kurikulum tertentu. Nah, misalnya perubahan metode mengajar atau sistem penilaian. Kemudian dalam sejarah pendidikan Indonesia, tentunya pelaksanaan kurikulum dalam proses pergantian sangatlah cepat. Nah, seakan-akan semuanya harus mengikuti apa yang dikatakan atau diinginkan oleh penguasa yang sedang menjabat kala itu. Pada dasarnya, perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia berpijak pada sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia itu sendiri. Secara formal, kurikulum ada sejak adanya sekolah mulai dari zaman Belanda, kemudian zaman Jepang sampai Indonesia merdeka hingga pada saat ini. Dalam sejarah perjalanan pendidikan yang dialami oleh Indonesia, cukup banyak hal yang membuat kurikulum pendidikan mengalami perubahan. Sederhananya, kurikulum yang berganti-ganti merupakan gambaran atau wajah tidak jelasnya arah pendidikan karena ditunggangi oleh sekian banyak kepentingan. Dalam konteks pelaksanaan kurikulum yang selalu berganti-ganti, tentunya maka tujuan dari negara Indonesia untuk mencerdaskan bangsa mengalami kegagalan. Tentunya hal ini dilatar belakangi oleh atau dari awal kurikulum masa penjajahan, kemudian masa Orde Lama, masa Orde Baru, hingga masa reformasi dan hingga pada saat ini. Pembahasan saya yang pertama yaitu periode kurikulum masa penjajahan. Nah, pada masa penjajahan, pemikiran bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia adalah dengan tujuan dagang, yaitu untuk mencari rempah-rempah. Selain itu, bersamaan dengan tujuan dagang, bangsa Eropa datang ke Indonesia juga menyebarkan misi agamanya, yaitu agama Kristen. Namun, sebagai salah satu langkah strategis untuk mempermudah jalur dagang dan juga penyebaran agama, dipandang bahwa pendidikan menjadi salah satu solusi konkret atau nyata, sehingga didirikanlah sekolah sebagai penyebaran agama Kristen di tanah air. Salah satu yang diterapkan oleh Belanda adalah sistem kerja paksa atau tanam paksa, sehingga untuk kepentingan tersebut dibutuhkan sekolah-sekolah untuk dibuka kembali, tetapi masih terbatas hanya untuk anak pribumi dan juga priai golongan pribumi. Artinya kepentingan tersebut dibutuhkan untuk pegawai rendahan yang mampu untuk baca tulis, yang membantu pengembangan pendidikan yang nantinya sanggup dipekerjakan pada pemerintah dan juga gereja. Dalam abad ke-20 muncullah revolusi sosial atau industri di Eropa yang menekankan paham humanistis atau paham kemanusiaan, sehingga revolusi tersebut berimbas munculnya politik etik di daerah jajahan yang berpengaruh memberi perluasan bagi sekolah bagi putra-putri Indonesia. Secara historis, sangat sukar memberi gambaran keberhasilan politik etis karena muncul beberapa faktor di belahan dunia,
termasuk kemenangan Jepang atas Rusia. Bahkan di Indonesia juga berdiri Budi Utomo, yakni pendidikan sudah menjadi bagian dari perjuangan politik. Namun di sisi lain, perkembangan pendidikan di Indonesia sudah mengalami perkembangan pendidikan di Indonesia tidaklah didorong oleh politik etis, namun karena kepentingan bisnis dan juga pemerintahan, yang mana politik etis berbarengan dengan kepentingan perusahaan-perusahaan besar. Kemudian pada masa penjajahan Jepang, perkembangan pendidikan di Indonesia mempunyai arti tersendiri bagi bangsa Indonesia, yaitu keruntuhan sistem pemerintahan kolonial Belanda dan memunculkan SR atau Sekolah Rakyat yang lazim disebut Kokomin-gaku dengan masa 6 tahun. Namun secara sadar pendidikan ini kurang memperhatikan konten, artinya lebih fokus pada kepentingan Jepang, yaitu membantu Jepang dalam peperangan, sehingga anak didik lebih banyak difokuskan pada olahraga, kemudian latihan militer, kemudian mengumpulkan bahan pertahanan, serta menanam pohon jarak untuk membuat minyak demi kepentingan perang. Jadi di sini menilik ke belakang jauh sebelum Indonesia merdeka atau pada masa penjajahan, lembaga pendidikan juga telah didirikan pada masa penjajahan, yaitu kita tahu bahwa yang didirikan oleh Bapak Pendidikan, Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara untuk meratakan pendidikan yang awalnya hanya bisa dinikmati oleh kaum Belanda, sedangkan orang pribumi tidak. Di tengah tekanan penjajahan, tetap ada bangsa Indonesia yang mengecap perkembangan pendidikan dan juga keilmuan. Selanjutnya, kurikulum masa kemerdekaan. Yang pertama yaitu masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, kurikulum yaitu mengibarkan sangsaka merah putih di halaman sekolah setiap hari, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, kemudian menurunkan bendera Jepang dan menghilangkan Kimigaya atau Kimigayo, kurikulum yang berbasis dari negara Jepang, kemudian menghapuskan bahasa Jepang dan semua upacara yang berasal dari bala tentara Jepang. Kemudian poin yang terakhir, memberikan semangat anak didik atau murid. Tujuan pendidikan nasional yaitu membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, Orde Baru. Orde Baru adalah babak kedua setelah Indonesia merdeka. Tentu mempunyai visi dan misi yang berbeda pula dari masa Orde Lama. Falsafah yang dianut oleh pengembangan kurikulum adalah falsafah negara Pancasila dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk Pancasialis sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan UUD atau Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kurikulum era reformasi. Dalam kurikulum reformasi, yang pertama yaitu kurikulum KTSB. Dalam kurikulum ini, yang mana sebelumnya sistem pendidikan berpola sentralisasi, kemudian berubah menjadi desentralisasi. Tujuan KTSB ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekasan, kondisi, dan juga potensi daerah, satuan pendidikan dan juga peserta didik. Ciri yang paling menonjol adalah guru diberikan kebebasan untuk merancang atau merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan juga kondisi siswa serta kondisi sekolah kondisi sekolah itu berada. Kemudian kurikulum 2013, karena perkembangan kurikulum pada masa lalu sifatnya adalah mengedepankan atau mencetak siswa sesuai dengan
perkembangan yang ada pada saat itu atau pada saat kurikulum itu dibuat, maka kurikulum 2013 ini menjadi pembeda di antara kurikulum lainnya. Di dalam kurikulum 2013 ini kegiatan belajar mengajar dalam kurikulum 2013 siswa ditekankan selalu aktif dan guru ditempatkan sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar. Kompetensi lulusan kurikulum ini adalah adanya peningkatan dan keseimbangan antara soft skill dan juga hard skill yang meliputi aspek kompetensi, aspek sikap, kemudian aspek keterampilan dan juga aspek pengetahuan. Selanjutnya, alasan penyempurnaan kurikulum. Yang pertama yaitu karena adanya tantangan masa depan. Adanya tantangan ini seperti keterkaitan Indonesia dalam perjanjian internasional. Seperti poin yang pertama yaitu globalisasi yang terkait dengan WTO, ASEAN Community, APEC dan juga CAPTA. Kemudian poin yang kedua masalah lingkungan hidup yang berhubungan dengan kerusakan dan juga penyebaran lingkungan dan juga alam. Kemudian poin yang ketiga kemajuan teknologi informasi yang artinya munculnya berbagai inovasi yang berbasis teknologi. Poin yang keempat tantangan konvergensi ilmu dan teknologi, artinya karena terjadinya penggabungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi secara bersamaan. Poin yang keempat poin yang kelima ekonomi berbasis pengetahuan, artinya pertumbuhan kinerja perekonomian mampu berkembang cukup signifikan jika ditunjang dengan atau oleh pengetahuan. Poin yang ke-6 yaitu kebangkitan industri kreatif dan budaya. Dan tantangan yang ke-7 pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains, kemudian mutu investasi dan transformasi pada sektor pendidikan dan juga hasil TIMSS dan juga PISA. Selanjutnya, untuk menghadapi tantangan tersebut, kurikulum harus mampu untuk membekali peserta didik dengan berbagai kompetensi yang diperlukan di masa depan sesuai dengan perkembangan global, yaitu antara lain kemampuan berkomunikasi, kemudian kemampuan berpikir jernih, selanjutnya kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemudian kemampuan menjadi warga negara yang aktif, artinya bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, kemudian kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, kemudian kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal, kemudian memiliki minat luas mengenai hidup, memiliki kesiapan untuk kerja, memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat dan minatnya. Selanjutnya, rasionalisasi kurikulum tidak hanya fokus pada tantangan eksternal yang mencakup tantangan masa depan dan kemampuan masa depan, tetapi juga berupaya menyikapi fenomena negatif yang terjadi di masyarakat. Tantangan eksternal dalam ranah karakter direpresentasikan melalui fenomena negatif yang mengemuka, yaitu yang pertama perkelahian pelajar, kemudian narkoba, kemudian korupsi, kemudian plagiarisme, kekacauan dalam ujian seperti menyontek, ngempek, kemudian yang terakhir gejolak masyarakat atau social unrest. Kemudian persepsi masyarakat itu terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif sehingga tidak menitik beratkan terhadap aspek-aspek lain seperti psikomotorik dan juga afektif. Kemudian beban siswa terlalu berat dalam proses belajar mengajar karena terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif tadi. Kemudian kurang bermuatan karakter. Kemudian identifikasi kesenjangan kurikulum. Pada saat ini dalam kompetensi lulusan, sikap belum mencerminkan karakter mulia, sedangkan konsep ideal dalam kurikulum dalam bidang kompetensi lulusan seharusnya berkarakter mulia. Kemudian yang kedua, keterampilan belum sesuai kebutuhan, sedangkan konsep idealnya yaitu keterampilan yang relevan.
bagian yang ketiga, pengetahuan lepas, sedangkan konsep idealnya pengetahuan terkait. Kemudian kondisi saat ini pada materi pembelajaran yang pertama itu belum relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan, sedangkan konsep ideal dalam materi pembelajaran harus relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, kondisi saat ini pada dalam materi pembelajaran beban belajar terlalu berat, sedangkan konsep ideal yang dalam materi pembelajaran seharusnya materi itu esensial. Kemudian kondisi saat ini pada materi pembelajaran terlalu luas dan kurang mendalam, sedangkan konsep yang ideal harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Kemudian kesenjangan kurikulum pada saat ini pada proses pembelajaran yang pertama berpusat pada guru atau teacher centered learning. Seharusnya konsep idealnya pada proses pembelajaran yaitu proses pembelajaran harus berpusat pada peserta didik atau student centered active learning. Kemudian sifat pembelajaran pada saat ini berorientasi pada buku teks, sedangkan konsep ideal yang seharusnya dalam proses pembelajaran itu sifat pembelajaran yang bersifat kontekstual atau proses belajar yang diarahkan oleh guru sebagai fasilitator, sehingga dalam proses belajar adalah murid yang harus berpikir kritis atau bersikap kritis terhadap suatu masalah, sehingga ia dapat mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupannya sehari-hari sesuai dengan pengalaman belajarnya. Kemudian kesenjangan kurikulum pada saat ini pada proses pembelajaran buku teks hanya memuat materi bahasan, sedangkan konsep ideal dalam proses pembelajaran buku teks hanya memuat materi dan juga proses pembelajaran, sistem penilaian serta kompetensi yang diharapkan dalam proses pembelajaran. Kemudian kesenjangan kurikulum pada saat ini dalam penilaian yang pertama yaitu menekankan pada aspek kognitif. Kemudian tes menjadi cara penilaian dominan, sedangkan konsep idealnya seharusnya dalam penilaian yang pertama menekankan aspek kognitif, kemudian afektif, psikomotorik, serta proporsional. Kemudian penilaian tes dan portofolio yang harus saling melengkapi. Kemudian kesenjangan kurikulum pada saat ini yaitu pendidik dan tenaga pendidikan. Yang pertama, memenuhi kompetensi profesi saja. Seharusnya konsep idealnya pendidik dan tenaga pendidikan harus memenuhi kompetensi profesi, kemudian pedagogi, sosial, dan juga personal. Kesenjangan kurikulum pada saat ini dalam pendidik dan tenaga pendidikan fokus pada ukuran kinerja PTK, sedangkan konsep idealnya dalam pendidik dan tenaga pendidikan yaitu adanya motivasi dalam mengajar. Selanjutnya, kesenjangan kurikulum pada saat ini dalam pengelolaan kurikulum. Yang pertama yaitu satuan pendidikan mempunyai kebebasan dalam pengelolaan kurikulum, sedangkan konsep idealnya seharusnya dalam pengelolaan kurikulum pemerintah pusat dan juga daerah memiliki kendali kualitas dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya, kesenjangan kurikulum pada saat ini masih terdapat kecenderungan satuan pendidikan menyusun kurikulum tanpa mempertimbangkan kondisi satuan pendidikan tersebut, yaitu mencakup kebutuhan peserta didik dan potensi daerah. Sedangkan konsep idealnya dalam pengelolaan kurikulum, satuan pendidikan harus mampu menyusun kurikulum dengan mempertimbangkan kondisi satuan pendidikan itu sendiri dan juga kebutuhan peserta didik serta potensi daerah tersebut. Selanjutnya, kesenjangan kurikulum pada saat ini pemerintah hanya menyiapkan sampai standar isi mata pelajaran. Seharusnya konsep idealnya dalam pengelolaan kurikulum pemerintah menyiapkan semua komponen
kurikulum sampai buku teks dan juga pedoman pembelajaran. Selanjutnya, karakteristik kurikulum 2013, yaitu mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan juga warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan juga afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan juga peradaban dunia. Selanjutnya, perbedaan esensial kurikulum 2013. Dalam kurikulum KTSP 2006 yang sudah saya jelaskan tadi, mata pelajaran tertentu mengandung kompetensi tertentu, sedangkan dalam kurikulum 2013 tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi, termasuk yang mencakup aspek sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan pada semua jenjang pendidikan. Yang kedua, perbedaan esensial kurikulum KTSP dan kurikulum 2013, mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri. Sedangkan dalam kurikulum 2013, mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas pada semua jenjang pendidikan. Kemudian yang ketiga, dalam kurikulum KTSP, Bahasa Indonesia sejajar dengan mata pelajaran lain. Sedangkan dalam kurikulum 2013, Bahasa Indonesia sebagai penghala mapel lain atau mata pelajaran lain yang mencakup aspek sikap dan keterampilan berbahasa pada jenjang SD atau sekolah dasar. Kemudian kurikulum KTSP, tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan berbeda, sedangkan dalam kurikulum 2013 semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, dan menalar serta dan lain-lain pada semua jenjang pendidikan. Kemudian kurikulum KTSP, tiap jenis konten pembelajaran diajarkan terpisah atau separated kurikulum. Sedangkan dalam kurikulum 2013, bermacam jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dan terpadu satu sama lain atau cross curriculum integrated curriculum pada jenjang sekolah dasar. Selanjutnya, perbedaan esensial kurikulum 2013 dengan dibanding kurikulum KTSP, konten ilmu pengetahuan diintegrasikan dan dijadikan sebagai penggerak konten pembelajaran lainnya pada jenjang sekolah dasar. Kemudian lanjutan dari perbedaan esensial kurikulum 2013, kurikulum KTSP memuat tematik untuk kelas 1 sampai kelas 3, yaitu belum integratif. Sedangkan dalam kurikulum 2013, tematik integratif sudah diterapkan untuk kelas 1 sampai kelas 5 pada jenjang sekolah dasar. Selanjutnya, kurikulum KTSP, TIK atau mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi adalah mata pelajaran sendiri, sedangkan dalam kurikulum 2013 mata pelajaran TIK merupakan sarana pembelajaran yang dipergunakan sebagai media pembelajaran atau mata pelajaran lain, yaitu pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Kemudian kurikulum KTSP, Bahasa Indonesia sebagai pengetahuan. Namun sedangkan dalam kurikulum 2013, Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan career of knowledge pada jenjang sekolah menengah pertama, kemudian sekolah menengah akhir atau SMA, dan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Perbedaan keesensial kurikulum KTSP dengan kurikulum 2013, KTSP memuat untuk SMA ada penjurusan sejak kelas 11, sedangkan dalam kurikulum 2013 tidak ada penjurusan di SMA. Ada mata pelajaran wajib, kemudian peminatan atau minat, dan pendalaman minat yang pada semua, yaitu hanya pada jenjang SMA dan SMK. Kemudian dalam kurikulum KTSP, SMA dan SMK tanpa kesamaan kompetensi, sedangkan dalam kurikulum
kurikulum 2013, SMA dan SMK memiliki mata pelajaran wajib yang sama terkait dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap, yaitu pada jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah kejuruan. Kemudian kurikulum KTSP, penjurusan di SMK sangat detail sampai keahlian, sedangkan dalam kurikulum 2013 penjurusan di SMK tidak terlalu detail sampai bidang studi. Di dalamnya terdapat pengelompokan peminatan dan pendalaman. Selanjutnya saya akan memaparkan kerangka kerja kurikulum. Yang pertama yaitu kerangka kerja kurikulum saat ini, yaitu pra-pandemi atau sebelum pandemi terjadi di seluruh negara termasuk di Indonesia, yaitu kurikulum 2013. Karena perkembangan kurikulum pada masa lalu sifatnya adalah mengedepankan atau mencetak siswa sesuai dengan perkembangan yang ada pada saat itu atau pada saat kurikulum itu dibuat. Maka kurikulum 2013 ini menjadi pembeda di antara kurikulum-kurikulum lainnya. Di dalam kurikulum 2013 ditekankan agar siswa selalu aktif dan belajar menempatkan guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar. Kompetensi lulusan kurikulum ini adalah adanya peningkatan dan keseimbangan antara soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Kemudian pada saat pandemi, itu pada tahun 2020 sampai tahun 2021, itu kurikulum 2013 dan kurikulum darurat atau kurikulum 2013 yang disederhanakan. Nah, kurikulum darurat merupakan kebijakan yang diambil pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meringankan kesulitan belajar selama pandemi. Kurikulum darurat ini dapat diterapkan untuk jenjang pendidikan anak usia dini, kemudian sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan juga sekolah menengah kejuruan. Adapun karakteristik utama dari kurikulum darurat adalah yakni kesederhanaan, kejelasan, kemudian prioritas dan aktivitas kurikulum pembelajaran yang sederhana hanya memuat materi esensial dan kompleksitas masuk dalam urutan selanjutnya. Kemudian kejelasan maksudnya adalah hasil dari kurikulum mengandung kejelasan suatu harapan bagi guru dan juga bagi siswa. Prioritas adalah kurikulum ini menuntut skala prioritas dalam perumusan sehingga menghasilkan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa yang menyenangkan. Selanjutnya, karakteristik yang berorientasi pada aktivitas siswa ini membutuhkan kegiatan literasi. Di dalamnya ada aspek membaca, kemudian berhitung, serta berpikir kritis. Harus dihubungkan dengan kemampuan siswa dalam berbicara dan menulis. Hal ini tidak dapat dipisahkan karena merupakan sebuah konsep utuh dari literasi yang merupakan bagian dari kecakapan pada abad ke-21 pada saat ini. Selanjutnya, pada masa pandemi 2021 sampai tahun 2022, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe, sekolah penggerak, dan sekolah pusat keunggulan. Artinya, kurikulum prototipe memberikan ruang lebih luas bagi pengembangan karakter dan kompetensi dasar peserta didik, dan juga ini termasuk fleksibel bagi guru. Sekolah juga akan difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengimplementasikan kurikulum baru ini. Selanjutnya, pemulihan pembelajaran tahun 2022 sampai tahun 2024 nanti, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Adanya pilihan bagi sekolah untuk menggunakan salah satu dari 3 kurikulum ini didasarkan pada
dua alasan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, sekolah memiliki kewenangan dan juga tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Kemudian yang kedua, kebijakan memilih kurikulum diharapkan dapat memperlancar proses perubahan kurikulum nasional karena dilakukan secara bertahap. Dapat dikatakan juga bahwa kebijakan memberikan opsi kurikulum sekolah merupakan salah satu upaya manajemen perubahan. Nah, esensi kurikulum merdeka adalah pendidikan berpatokan pada esensi belajar, di mana setiap siswa memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Tujuan merdeka belajar adalah untuk memitigasi ketertinggalan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 secara efektif. Untuk saat ini, kurikulum 2013 tetap dapat digunakan sembari sekolah bersiap-siap untuk menerapkan kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka atau kurikulum prototype. Setiap satuan pendidikan dapat menerapkan kurikulum merdeka serta dapat bertahap berdasarkan kesiapan masing-masing. Selanjutnya yaitu tahun 2024. Nah, penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Dalam usaha untuk memulihkan kembali pembelajaran yang disebabkan oleh pandemi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi atau Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan kurikulum merdeka. Kurikulum ini diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama tahun 2022 sampai tahun 2024. Kebijakan ini terkait kurikulum nasional selanjutnya akan dikaji ulang pada tahun 2024 nanti berdasarkan evaluasi masa pemulihan pembelajaran. Pada saat ini sekolah boleh memilih kurikulum yang akan digunakan di satuan pendidikan masing-masing. Pilihan kurikulum yang diberikan antara lain adalah kurikulum 2013, kemudian kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi dan jelaskan bahwa kurikulum merdeka belajar merupakan pengembangan dan penerapan dari kurikulum darurat yang diluncurkan untuk merespon dampak dari pandemi COVID-19. Perundingan Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa dan mahasiswa bisa memilih pembelajaran yang diminati. Selanjutnya, arah kurikulum prototype. Yang pertama yaitu orientasi holistik. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, artinya mencakup kecakapan akademis dan juga non-akademis, yang mencakup aspek kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan juga spiritual. Kemudian yang kedua, berbasis kompetensi, artinya bukan konten. Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Selanjutnya yang ketiga, kontekstualisasi dan juga personalisasi. Artinya, kurikulum dirancang sesuai konteks, budaya, visi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan peserta didik. Kebijakan kurikulum pendidikan seharusnya bersifat luas, artinya sederhana dan bisa menampung berbagai kemungkinan perubahan di masa yang akan datang sebagai dampak perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Kurikulum idealnya harus selangkah lebih maju dari perkembangan teknologi dan juga tuntutan masyarakat, sehingga dunia pendidikan tidak tertinggal dari dinamika masyarakat. Tentunya dalam menyusun dan juga merumuskan kurikulum memang bukan suatu hal yang atau perkara yang mudah. Terlebih lagi bahwa kurikulum adalah suatu konsep yang harus mampu menjawab semua tantangan yang ada pada zaman di mana kurikulum itu diterapkan. Contohnya pada saat ini, sedangkan jelas perubahan tidak mampu dihindari. Pengembangan kurikulum memang sangat dibutuhkan untuk mengingat agar pendidikan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Namun perlu diingat bahwa kembali tujuan pendidikan tidak akan terwujud hanya dengan baik pada satu aspek kurikulum
saja, namun juga harus mengevaluasi lagi terkait dengan kurikulum yang sudah diterapkan sebelum-sebelumnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian materi mengenai dinamika kurikulum dan juga dinamika kurikulum di Indonesia. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan jika ada kekurangan dalam penyampaian saya, akhir kata saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak dosen Setriano Trapa selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum PAK. Tentunya sudah memberikan bimbingan dan juga arahan selama 1 semester ini. Saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat diterima oleh Bapak dosen sebagai tugas akhir. Sekian penyampaian dari materi saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati.